Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Yarsis. Jadi untuk hari ini saya di sini sebagai moderator. Kali ini kita akan mengadakan talk show tentang gusi berdarah saat menyikat gigi. Nah, sebelum mulai talk show, kita akan perkenalan terlebih dahulu dari saya dahulu ya dok ya. Jadi selamat sore sahabat Yarsis semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadira Asad, di sini sebagai dokter umum di Rumah Sakit Islam Surakarta atau Rumah Sakit Yarsis ya, yang mungkin teman-teman sahabat Yarsis semua tahu, terletak di Sukoharjo. Lalu untuk talk show hari ini, kami kedatangan pembicara yang sangat ahli, dokter gigi di Rumah Sakit Islam Yarsis ya sahabat Yarsis. Yang namanya Dokter Gigi Rahmat Marwanto. Selamat sore dokter. Selamat sore. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik sekali. Mungkin sebelum kita mulai kita kenalan dulu ya dokter ya. Oh boleh. Oke. Silakan Dokter Gigi Rahmat Marwanto memperkenalkan diri. Baik, dari sahabat Yarsis ya, dari teman-teman semua, perkenalkan saya Dokter Gigi Rahmat Marwanto. Saat ini saya dokter gigi berpraktek di Rumah Sakit Islam Surakarta atau Yarsis. Nah, pada kesempatan sore hari ini nanti kita akan lebih banyak tanya-tanya tentang masalah gigi ya. Tapi sebelumnya boleh nanti kalau misalkan ada dari sahabat Yarsis yang ingin bertanya, kita persilahkan. Baik. Begitu dokter ya. Baik, terima kasih dokter. Nah, sebelum kita mulai, ini pasti semuanya sahabat Yarsis semua pernah mengalami yang namanya gusi berdarah ya. Mungkin nggak lagi ngapa-ngapain kok tiba-tiba gusinya berdarah, lagi makan terus berdarah ya dokter ya. Terus mungkin lagi sikat gigi terus kok giginya atau gusinya berdarah. Kenapa ya itu kira-kira ya? Nah ini di sini kita akan membahas lebih lanjut setelah ini dengan dokter Rahmat. Nah sebelum memulai nih, kita akan mengadakan pengumuman terlebih dahulu. Jadi nanti di akhir acara talk show hari ini akan ada e-voucher untuk 3 penanya terbaik. Nah, scaling e-voucher itu berupa harga scaling yang hanya 150.000 saja. Jadi harga normalnya 300.000 ya dokter ya di sini ya. Betul sekali. Nah, nanti untuk 3 penanya terbaik yang mengikuti live IG talk show hari ini akan berhak mendapatkan e-voucher itu, dan itu akan diumumkan di akhir ya sahabat Yarsis sekalian. Ya langsung saja kita mulai ya dokter ya. Boleh. Jadi kan ini kita tahu ya dok ya, semua orang ini pasti pernah sikat gigi dong ya, mungkin dari kecil sampai dewasa sampai nanti lanjut usia kan butuh sikat gigi ya dok ya. Sebenarnya mulai kapan sih kita harus merawat gigi? Apakah mungkin dari usia tertentu atau mungkin bisa berhenti kapan-kapan gitu dok? Oke baik dokter, terima kasih atas waktunya. Saya akan mulai menjawab ya, saya akan mulai informasikan. Jadi begini sahabat Yarsis, mulai usia berapa sih sebenarnya kita itu harus mulai merawat gigi? Jadi kalau usia yang paling optimal itu adalah dari saat kita ini masih dalam bayi, dari saat kita masih dalam kondisi mulai dari usia 0 sampai 6 tahun ini sudah harus mendapatkan perawatan gigi bahkan. Loh, padahal kan belum ada giginya gitu kan. Kok bisa kita itu kok dari bayi kecil kok sudah mulai dirawat gitu. Nah, jadi mulai perawatan itu adalah yang terbaik dari lingkungan keluarga dulu. Dari ayah, dari ibu itu sudah harus memiliki kebiasaan yang baik dulu, kebiasaan habit menjaga kesehatan umum dan kesehatan gigi tentunya, yang mana nanti akan menurun ke anak. Nah, pada usia 0 sampai 6 bulan ini akan mulai muncul yang namanya gigi susu. Jadi gigi susu ini mulai muncul pada usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian gigi susu ini akan mulai terus tumbuh. Kemudian nanti sekitar usia 6 tahun akan mulai diganti dengan gigi dewasa. Meskipun gigi susu ini nanti akan terganti dengan gigi dewasa, tetapi pada intinya harus dilakukan kebersihan sedini mungkin. Supaya apa?
supaya kualitas gizi tetap bagus, makan pun tidak sakit, kemudian nutrisi tercukupi. Nah, jadi goalsnya ini adalah sampai seperti itu. Berarti karena dari lahir juga udah punya gusi ya dok ya? Betul sekali, yang mana memang gusi itu ya memang harus dibersihkan meskipun belum ada gizinya. Kalau untuk pensiunnya ada nggak dok? Kita bisa pensiun sikat gigi? Kalau untuk pensiun saya rasa meskipun nanti toh ada orang tua, ada kakek nenek yang sudah tidak punya gigi, apakah tetap harus disikat? Kan tidak ada giginya. Memang gigi tidak ada berarti giginya tidak bisa disikat, tetapi tidak ada salahnya kita membersihkan gusi kita seperti itu. Terus gimana sih dok caranya kita sikat gigi yang benar nih? Kan mungkin nih selama sahabat Jarsis hidup ini kan semua pasti sudah pernah sikat gigi ya dok ya, tapi belum tentu sikat giginya itu benar, ya nggak dok? Kami ingin ngerti nih dok, gimana sih caranya sikat gigi yang benar itu? Oke, begini, jadi sahabat Jarsis ya, di sini kebetulan kita punya contoh model gigi dan di sini ada sikat gigi ya. Nah, untuk bagaimana cara menyikat gigi sebenarnya yang betul, yang benar, di sini akan coba saya bantu contohkan ya. Jadi di sini ada model contoh gigi. Nah, ini gigi tampak dari depan, kemudian ketika dibuka, nah ini gigi belakang. Gigi ini terdiri dari gigi atas, gigi-gigi rahang atas, dan gigi-gigi rahang bawah. Untuk memulai menyikat gigi sebenarnya perlu diperhatikan dulu dari jenis pemilihan sikat giginya terlebih dahulu. Gimana sih cara memilih sikat gigi yang baik? Jadi untuk pemilihan sikat gigi yang baik adalah dengan memperhatikan jenisnya. Kita sebaiknya menggunakan sikat gigi yang bulu sikatnya ini tidak terlalu keras atau kasar. Kenapa? Karena nanti akan melukai gigi dan gusinya gitu. Ini mulai dari pemilihan sikat gigi. Jadi dianjurkan untuk memilih sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut. Kemudian untuk pemilihan pasta gigi maupun odol ya, saya bebaskan mau pilih yang apapun boleh. Tetapi apabila dari sahabat Jarsis ada yang memiliki keluhan gigi sensitif, bisa memilih menggunakan pasta gigi untuk gigi sensitif. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Nah, kemudian ini saya akan mulai menjelaskan ya bagaimana cara menyikat gigi yang baik tentunya. Yang pertama kita ambil sikat gigi, kemudian kita berikan pasta gigi secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Kemudian yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menggosok gigi di bagian depan dulu. Nah, bagian depan. Gerakannya gimana? Gerakannya itu sebaiknya adalah dari merah ke putih, dari gusi ke gigi, naik turun, ya kan? Nah, seperti ini. Tuh, tapi kalau yang bagian samping kan nggak bisa ketutup sama pipi ya. Nah, karena bagian samping ini sulit, jadi gerakannya adalah memutar, dibuang ke depan. Jadi diputar, dibuang ke depan. Gigi kanan maupun gigi kiri diputar, kemudian dibuang ke depan. Nah, ini adalah langkah untuk menyikat gigi. Yang pertama, saya ulangi dulu untuk bagian permukaan luar gigi. Untuk gigi depan naik turun dari gusi ke gigi, kemudian ke samping, gerakan memutar dibuang ke depan, gerakan memutar dibuang ke depan. Sama sebelah sisi kiri, gerakan memutar diputar dibuang ke depan. Nah, ini baru permukaan luar. Kemudian setelah itu kita buka mulut. Nah, kita lanjutkan untuk menyikat gigi di bagian permukaan dalam. Gimana caranya? Untuk permukaan dalam sebenarnya lebih mudah lagi. Contoh, untuk gigi atas, kita tinggal gerakan seperti mencongkel keluar seperti ini. Seperti ini.
gigi atas maupun gigi bawah. Nah, biasanya untuk gigi-gigi yang di belakang lidah maupun di langit-langit ini jarang sekali untuk dibersihkannya lebih teliti, sehingga pasti banyak sekali sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi sebelah dalam. Kemudian setelah permukaan dalam, terakhir adalah bagian atas gigi. Nah, ini gerakannya maju mundur maju mundur, maju mundur maju mundur. Bagian dari belakang ke depan, maju mundur maju mundur, maju mundur maju mundur. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk cara menyikat gigi yang pertama dari depan, permukaan depan naik turun. Kemudian dari samping, gerakan memutar dibuang ke depan. Kemudian buka mulut. Gerakan seperti mencongkel permukaan dalam, gigi atas maupun gigi bawah. Dan terakhir, permukaan atas gigi. Lidah perlu disikat enggak? Boleh, kalau ada lidah. Ini kebetulan contohnya enggak ada lidah ya. Jadi boleh kita lakukan menyikat lidah juga boleh. Seperti itu. Wah, jelas sekali ya dokter ya, bagus banget jelasinnya nih dokter. Jelas ya? Super banget. Oke. Kita lanjut ya dok ya. Boleh. Terus kalau misalnya nih dok, kita udah sikat gigi. Nah tadi balik lagi, ternyata sikat gigi kita nggak sebaik yang tadi dokter Rahmat jelasin kita nih. Jadi masih sering mungkin ada yang kelewat, terus mungkin terlalu kencang. Nah penyakit apa aja sih dok yang bisa timbul kalau misalnya kita sikat gigi itu kurang maksimal? Baik dokter, jadi saya bantu jelaskan sekali lagi. Gimana sih kalau seandainya kita itu sikat gigi tapi nggak bersih? Atau saya udah ngerasa sikat giginya tuh sehari sudah 3 kali, 4 kali. Tapi kok masih giginya masih berlubang, kok masih bisa sakit gigi, itu kenapa? Nah, jadi untuk beberapa kasus seperti itu, saya bantu jelaskan. Yang pertama, sebaiknya memang untuk menyikat gigi dianjurkan kalau bisa ada cermin. Kenapa ada cermin? Supaya kita tahu, oh ternyata masih ada sisa makanan nyangkut, masih ada kangkungnya nyangkut lah, kita tidak tahu. Kita taunya sudah saya sikat bersih, oh ya sudah, padahal masih belum bersih. Nah, itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua, terkadang memang ada beberapa di bagian gigi yang sulit untuk disikat gigi atau dijangkau dengan sikat gigi, yaitu di sela-sela gigi. Karena memang sikat gigi ini dikhususkan untuk permukaan luar, dalam, dan permukaan atas gigi saja. Terkadang di antara sela-sela gigi ini sulit untuk dilakukan dengan menggunakan sikat gigi, sehingga ada alat tambahan untuk membersihkan gigi, yaitu namanya benang gigi atau yang iya betul sekali, yang biasa kita sebut dental floss. Jadi tidak kami anjurkan untuk menggunakan tusuk gigi ya, tusuk gigi atau benda-benda tajam yang lain ya, karena sangat berbahaya untuk gusi, menyebabkan gusinya berdarah dan menyebabkan infeksi. Sehingga saya rekomendasikan menggunakan benang gigi di antara gigi untuk lebih meningkatkan kebersihan gigi. Mungkin ini ya dok ya, kalau bahasa Jawa kerennya selilitan. Nah itu dia bahasanya itu tadi ya. Terus ini dok, gimana sih dok cara mencegah gusi berdarah saat sikat gigi? Oh ya, sebelumnya dok, saya mau izin mengganggu lagi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, segera dicantumkan di kolom komentar ya, mau bertanya apapun boleh. Dan nantinya akan dipilih 3 komentar terbaik untuk mendapatkan e-voucher. Tenang, semua pertanyaan, kalau misalnya waktunya cukup, akan kami bantu jawab. Oke, baik. Oke, lanjut ya dok ya. Boleh. Jadi gimana sih dok cara mencegah gusi berdarah saat sikat gigi? Tadi beberapa udah disebutin ya dok. Sudah saya sebutkan. Oke, mau jadi dilengkapin lagi dok. Nah, jadi gini teman-teman, sahabat Yarsis ya, kok bisa kita sikat gigi itu terkadang kok keluar darah? Kan saya sikat giginya rajin, kok bisa keluar darah? Atau bahkan
nggak pas lagi sikat gigi, pas diem tiba-tiba gusinya keluar darah. Barangkali ada dari sahabat diarsis yang mengalami kondisi seperti itu. Nah, itu kenapa kok bisa berdarah? Berarti dalam gusi tersebut terdapat yang namanya karang gigi. Nah, jadi kita sudah masuk ke pembahasan karang gigi. Jadi karang gigi itu adalah sisa makanan yang mana tidak tersikat, ya. Jadi dia menumpuk kemudian mengeras karena efek dari bakteri dan saliva sehingga menyebabkan gusi itu berdarah dan menyebabkan bengkak. Tapi tidak sakit, dok. Betul, memang dari darah tersebut memang tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi memang itu menunjukkan atau mengindikasikan adanya kuman bakteri dari gusi berdarah, yang mana gusi berdarah ini mampu menyebabkan banyak sekali masalah, bau mulut, ya. Kemudian giginya juga bisa goyang karena karang gigi. Nah, itu adalah contoh penyebab kenapa kok gusinya bisa berdarah, yang mana diakibatkan karang gigi, sementara karang gigi itu sendiri mampu merusak gigi dan gusi tentunya, seperti itu. Lalu dokter, saya ingin nanti nih dok, Boleh. kenapa sih kadang tuh giginya kayaknya nggak kenapa-napa, tapi terus kok senut-senut gitu dok, nyeri di daerah gusi atau gigi itu penyebabnya kenapa aja sih dok? Nah, gini, jadi kalau seandainya kita ada yang pernah mengalami, saya sudah sikat giginya udah bagus gitu ya, saya sudah sikat giginya sudah bagus, sudah rutin, saya lihat di cermin kok nggak ada yang lubang gigi, tapi kok kalau saya makan es krim kok bisa ngilu gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan pemilihan jenis sikat gigi, karena sikat gigi yang terlalu keras dan tekanan ketika menyikat gigi yang berlebih mampu menyebabkan yang namanya gigi sensitif gitu. Jadi gigi terkikis, email pun ikut terkikis. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya gigi sensitif. Ini kalau dari saya terakhir ya dok ya, Boleh, pertanyaan terakhir buat silakan. dokter Ahmad, ada nggak sih dok makanan atau minuman tertentu yang harus dicegah atau mungkin membantu untuk kekuatan gusi dan gigi kita? Atau mungkin ini dok, sama hoaxnya, apakah benar kalau misalnya habis makan panas itu minum dingin itu bikin gigi sensitif, itu juga dok? Oh iya, baik, di sini saya bantu jawab. Yang pertama, ada nggak sih makanan atau minuman yang mampu merusak gigi gitu ya? Nah, jadi dalam kondisi tertentu, apalagi ketika kondisi gigi kita sedang tidak sehat, yang mana berlubang, keropos, memang kami sarankan untuk mengurangi makan yang terlalu mengandung asam gitu. Kenapa? Karena minum yang mengandung berbahan asam itu mampu membuat gigi kita menjadi mudah keropos karena bakteri, seperti itu. Kemudian untuk mencegahnya ya sebaiknya kita kurangi. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, saya sehabis minum dingin, kemudian panas, jadi dari suhu ekstrim, habis makan panas, terus minum, habis makan bakso panas minum es teh, kan paling enak kayak gitu ya. Apakah itu mampu merusak gigi? Persentasinya sebenarnya kecil sekali gitu, tapi memang yang paling nomor satu merusak gigi itu adalah yang namanya lubang gigi dan karang gigi. Jadi di Indonesia penyakit gigi itu yang paling banyak adalah lubang gigi atau yang kita sebut dengan karies gigi, dan kedua penyakit gusi yang mana disebabkan oleh karang gigi. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih dokter untuk penjelasannya tentang seputar gigi dan mulut, terutama kenapa kok gusi berdarah saat menyikat gigi. Sahabat diarsis, ini belum selesai ya talk show-nya kali ini. Setelah ini kita akan ada jeda 15 menit terlebih dahulu. Setelah itu kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat diarsis. Sambil menunggu, bisa mungkin teman-teman sahabat diarsis yang sudah melihat live IG sore ini bisa meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kami jawab sebaik mungkin. Oke?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Diarsis, kembali lagi dengan saya Dr. Nadira dan Dr. Ahmad di IG Talk Show gusi berdarah saat menyikat gigi. Ya. Saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya dokter ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan menjawab dari yang pertama tanya dulu ya. Pertama dari Mbak Paramita Dewi 93. Dok, saya mau tanya. Kalau gusi luka pada penderita DM, pengobatannya bagaimana ya dok? Smile. Oke. Silahkan dokter Ahmad untuk pertanyaan pertama. Jadi dari Mbak Paramita Dewi 93, kalau gusi luka karena penderita DM, pengobatannya bagaimana ya dok? Oke, jadi gini, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Mbak Paramita Dewi. Sahabat Diarsis, di sini saya bantu menjelaskan untuk kondisi pasien yang mana ada riwayat diabetes mellitus ya, jadi kalau ada yang belum tahu, diabetes mellitus atau yang kita kenal di masyarakat itu bahasanya sakit gula gitu ya. Nah, sakit gula ini itu adalah salah satu penyakit yang mana tubuh kurang mampu, tidak bisa untuk melakukan metabolisme dengan baik gitu ya. Nah, salah satu dari manifestasi dari penyakit gula ini atau dampaknya pada rongga mulut kita adalah adanya luka pada gusi atau gusinya mudah berdarah. Kemudian gusinya ini mudah sekali terbentuk yang namanya karang gigi juga. Selain ke gusi, gigi pun jadi mudah sekali yang namanya kropos atau karies. Nah, untuk kondisi yang lebih ekstrim lagi, kalau memang gula darahnya ini tidak dijaga, tidak merubah aktivitas pola hidup bersih, pola hidup sehat, tidak melakukan olahraga yang betul, rutinitas hidupnya juga tidak sehat, kemudian masih mengkonsumsi makanannya masih belum betul. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh pada kondisi gigi. Kondisi gigi yang seperti apa? Biasanya nanti giginya akan mulai terasa goyang dan lama-lama lepas dengan sendirinya. Nah, itu adalah salah satu contoh akibat dari kondisi penyakit penderita diabetes mellitus atau penyakit gula pada rongga mulut. Jadi saya ulangi, yang pertama nanti gusinya memang mudah terluka atau mudah mengeluarkan darah atau memudahkan terbentuknya karang gigi. Nah, yang mana nanti membuat gigi itu goyang dan lama-lama lepas sendiri. Seperti itu jawabannya dari untuk Mbak Paramita Dewi. Terus solusinya gimana? Dan pengobatannya bagaimana dok? Pengobatannya sebenarnya yang lebih baik adalah satu, selain menjaga kesehatan rongga mulut kita, yang kedua rutin memeriksakan ke dokter gigi, dan yang tidak kalah penting adalah selalu memeriksa angka dari gula itu sendiri. Kita sudah tahu kalau misalkan angka gulanya tinggi, berarti memang sudah waktunya untuk diperiksakan, dikonsultasikan. Kemudian nanti ketika gula darahnya itu turun, nah maka penyakit di gusi maupun di gigi pasti juga akan menurun. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya izin menambahkan sedikit ya dokter. Oh boleh, ya. silahkan dokter. Jadi ini karena ada tentang DM ya atau penyakit gula ini atau diabetes mellitus itu kan karena dia itu penyakit kronis dan di orang itu terdapat yang namanya neuropati atau ketidakmampuan sadar akan adanya luka. Jadi kadang-kadang emang seringkali penyakit gula itu misalnya orang itu sikat gigi sendiri, sikat giginya terlalu kencang, nggak sadar kok ternyata gusinya berdarah, dan lama-kelamaan jadi timbul banyak penyakit gigi itu sendiri. Jadi seperti yang udah dikatakan oleh Dr. Ahmad bahwa karena penyakit utamanya adalah diabetes mellitus atau sakit gulanya, baiknya adalah rajin mengontrol gula darah pasien tersebut sehingga tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya pakai obat saja kok masih belum bisa turun, mungkin sudah saatnya konsul ke dokter, siapa tahu nanti ditambah obat atau mungkin
diberikan insulin begitu ya. Baik, lanjut ya dokter ya ke pertanyaan nomor 2 ya dokter ya. Boleh, silahkan. Dari Bune Nabil, dok saya mau tanya, ini semangat banget dok, nanyanya 2 kali dok. Oke, panjang ini. Dua-duanya ya dok ya. Boleh, silakan. Dok saya mau tanya, bagaimana cara merawat gigi balita yang sudah terlanjur gigis? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi sakit gigi tunggaan pada orang yang sudah tua karena diperiksa tidak mau? Ini sulit ini ya. Sakit gigi aja pakai nunggak dok. Aduh, ya oke, baik. Silahkan, dokter. Dari Bune Nabil, saya bantu jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dok, saya mau tanya gimana cara merawat gigi balita yang sudah terlanjur gigis. Nah, kalau kita sudah tahu sebagai orang tua, sudah tahu kalau gigi putra-putri kita, apalagi masih balita, sudah gigis, idealnya nomor 1 adalah segera ke dokter gigi terdekat. Nah, jadi pasti dokter gigi tersebut akan memberikan beredukasi dan informasi terkait kondisi giginya terlebih dahulu gitu. Nah, kondisi gigi yang sudah gigis atau karies ya, jadi kondisi gigi anak-anak memang sangat mudah atau rentan sekali gigis. Kenapa? Karena memang kondisi gigi anak-anak ini tidak sekuat kondisi gigi orang dewasa. Jadi memang rapuh bahasa mudahnya ya, gigi anak-anak atau gigi susu memang mudah sekali lubang atau gigis. Terus kalau sudah terlanjur gimana? Nah, nanti akan ada perawatan khusus dari dokter gigi tersebut. Jadi memang saya sarankan kalau sudah tahu seperti itu segera ke dokter gigi. Jadi tidak dianjurkan untuk diobati sendiri seperti itu. Kalau gigis nyela dikit ya dok ya. Kalau gigis nggak mungkin dicabut semua gitu, enggak kan ya dok ya? Kadang itu kan takutnya kayak gitu ya dok ya kalau anak-anak. Jadi gini, untuk pencabutan gigi ya, untuk pencabutan gigi pada anak ini tidak boleh sembarangan atau asal, karena memang ada periode waktu tertentu untuk gigi itu tanggal dan tumbuh kembali, atau bahasanya ada waktu-waktu tertentu untuk gigi itu berganti. Nah, selama belum waktunya ganti, memang tidak disarankan untuk diambil giginya seperti itu. Terus kalau sudah terlanjur gigis gimana? Kalau sudah terlanjur gigis, yang pertama tentu saja kita lakukan pembersihannya ekstra. Jadi kalau saya merekomendasikan untuk menjaga kebersihan gigi anak ini, memang kita tidak bisa membiarkan anak sikat gigi sendiri. Anak saya sudah rajin dok sikat gigi sendiri, sudah pinter. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah ngecek, tidak pernah meriksa, ya sama aja, makanya jadi gigis atau lubang gigi. Saya rekomendasikan, jadi kalau untuk anak-anak maupun orang dewasa, sikat gigi itu sehari 3 kali. Kalau saya 3 kali, pagi waktu mandi, sore waktu mandi, dan malam sebelum ngantuk, sebelum tidur. Jadi kalau si anak ini biasa jam 8 sudah tidur, ya sebelumnya gitu. Dan setiap kali sikat gigi tidak dianjurkan anak untuk sikat gigi sendiri. Jadi biarkan anak sikat gigi sendiri, kemudian setelah anak selesai disikatkan lagi oleh orang tuanya. Nah, seperti itu. Kalau yang pertanyaan keduanya tadi dok, yang kalau misalnya ada yang menunggak penyakitnya ditumbuk-tumbuk, ditahan-tahan karena nggak mau diajak ke dokter, gimana tuh dok? Tanya lagi dok, cara mengatasi gigi sakit gigi pada orang yang sudah tua karena diajak periksa tidak mau. Nah, ini dilema juga ya, sebenarnya memang terkadang sulit juga untuk mengajak orang tua periksa gigi. Jangankan orang tua, banyak juga yang masih muda nggak mau periksa gigi karena takut nanti giginya diapa-apa, kan disakitin seperti itu ya. Jadi kita sebaiknya harus sabar dalam mengajak orang tua, apalagi orang tua ya, gitu kan. Jadi supaya tidak sakit ini memang terkadang banyak membeli obat sendiri atau self medication ya. Nah, tapi khusus di gigi ini terkadang minum obat saja tidak bisa sembuh. Kok bisa seperti itu? Saya kasih contoh.
Kalau memang giginya sudah berlubang, makan, makanannya masuk kan sakit. Minum obat tidak sakit. Ya betul, obat terkadang hanya sementara untuk masalah gigi. Tapi obat tidak bisa membuat giginya itu tertutup kembali sehingga makanannya tidak bisa masuk. Konsepnya tidak seperti itu gitu. Jadi saran saya diberikan pemahaman dulu, kemudian bisa diajak orang tua periksa gigi karena sakit gigi ini banyak sekali penyebabnya, faktor penyebabnya. Untuk mendapatkan perawatan yang tepat tentunya kita juga memerlukan pemeriksaan dan diagnosa yang tepat dulu. Kurang lebih seperti itu. Berarti paling utama yang penting gimana caranya harus dibawa ke dokter gigi Iya, ya, Dok, ya? betul sekali. Cara wujudnya ya, Dok. Berarti. Oke, lanjut ya untuk pertanyaan ketiga dari Yunin South. Halo, selamat sore Dokter Nadia dan Dokter Ahmad. Saya mau bertanya, apakah penggunaan obat kumur secara rutin itu baik sebenarnya untuk kesehatan gigi dan sebaiknya prosedur scaling dilakukan tiap apa saja? Oke. Silahkan Dokter Ahmad untuk dijawab. Satu penanya dua pertanyaan biasanya. Semangat Dok. Oke, baik. Jadi penggunaan obat kumur ya. Jadi penggunaan obat kumur itu kan salah satu tahapan dalam membersihkan gigi. Nah, tapi sebetulnya yang utama itu adalah bukan dari obat kumurnya. Selalu dari tadi saya katakan adalah tentang sikat gigi, menyikat gigi, dan kalau dirasa sikat gigi ini masih kurang, bisa dilakukan dengan pembersihan dengan menggunakan benang gigi atau dental floss. Dok, boleh nggak kalau saya pakai obat kumur? Boleh, silahkan. Cuma penggunaan obat kumur ini sebaiknya dilakukan hanya 1 kali saja dalam sehari. Kok bisa kayak gitu? Kenapa enggak setiap sikat gigi kita pakai obat kumur? Nah, jadi fungsi dari obat kumur ini sebenarnya adalah fungsi tambahan saja ya. Jadi kondisi gigi dan mulut ketika terlalu sering menggunakan obat kumur, apalagi pengen yang rasanya fresh gitu ya. Nah, itu terkadang tidak hanya membunuh bakteri jahat dalam mulut, tapi juga bakteri baiknya ikut mati. Bahaya dong Dok kalau kayak gitu, Dok. Gitu, sehingga nanti menyebabkan yang namanya kondisi sangat kering sekali. Nah, kalau sudah seperti itu malah nanti bukannya giginya bersih, yang ada malah nanti jadi lubang gigi. Seperti itu. Terus kalau misalkan obat kumur yang direkomendasikan apa? Boleh, silahkan pakai apa saja, cuma yang tingkat alkoholnya kecil gitu. Baik, lanjut ya Dokter ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Tria Triul. Sore Dok, mau tanya nih, apakah penggunaan dental floss sampai gusi berdarah diperbolehkan Dok? Saya pernah ke dokter gigi, tidak apa-apa, yang penting tidak ada sisa makanan nyangkut. Silahkan Dokter dijawab. Ya baik, jadi untuk triatriul ya, untuk triatriul, untuk penggunaan dental floss atau benang gigi itu sebenarnya sudah didesain selembut mungkin untuk tidak menyebabkan luka pada gusi gitu. Jadi kenapa kita merekomendasikan benang gigi? Karena itu sudah sangat lembut sekali sehingga tidak akan melukai gusi. Kok bisa sampai gusinya berdarah? Nah, kembali lagi ke bahasan tadi, gusi berdarah pasti ada karang giginya. Nah, gitu. Jangankan kena dental floss, kena sikat gigi pun ya pasti berdarah. Jadi apakah diperbolehkan? Boleh pakai dental floss ketika gusi berdarah, boleh. Cuma setelah itu saya sarankan untuk ke dokter gigi supaya dicek. Apabila betul ada karang giginya, berarti bisa dilakukan pembersihan karang gigi. Seperti itu. Baik, kayaknya udah selesai ini ya. Pertanyaannya udah kejawab semua ya, sahabat Jarsis. Jadi untuk sore ini sebelum saya memberikan kesimpulan, apa kesimpulan dulu aja ya Dok enaknya nih? Pemenang dulu apa kesimpulan dulu? Kesimpulan dulu aja deh ya. Kesimpulan dulu. Jadi dari pembahasan sore ini ya, talk show tentang gusi berdarah saat sikat gigi. Tadi udah diberitahu oleh Dokter Ahmad sebagai narasumber kita hari ini.
tentang bagaimana cara sikat gigi yang benar ya. Jadi untuk sahabat Jarsis yang belum bisa sikat gigi yang benar, nanti bisa belajar lagi untuk sikat gigi yang baik dan benar supaya tidak timbul penyakit-penyakit seperti karang gigi atau mungkin lubang gigi ya dokter ya, atau mungkin bau mulut juga bisa. Nah, untuk itu perlu dipilih ya sikat gigi yang baik, yaitu yang halus bulunya supaya tidak menimbulkan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian jangan lupa untuk menyikat gigi terutama sebelum tidur ya dok ya. Lalu untuk pemenang e-voucher nih, kita langsung lanjut aja ya dokter. Pemenang voucher scaling sore ini pasti para sahabat Jarsis sudah menunggu-nunggu nih dokter ya. Mungkin Selamat ya. Dokter Rahmat atau saya nih yang baca nih enaknya? Boleh. Baca satu-satu ya dok ya. Oke, boleh. Yang pertama, selamat kepada Bune Nabil sebagai pemenang voucher scaling 150.000. Selamat ya. Kemudian yang kedua, selamat kepada Yunin Sauf, pemenang voucher scaling 150.000. Selamat. Kemudian untuk yang pemenang voucher ketiga, selamat kepada Tria Triul untuk memenangkan e-voucher scaling 150.000. Nantinya voucher ini karena berbentuk e-voucher akan kami kirimkan melalui DM di Instagram, dan untuk voucher ini nanti bisa dipakai mulai bulan Januari tahun depan ya. Untuk sahabat Jarsis yang tidak kedapatan voucher, nanti tunggu next live kita, pastinya akan ada banyak lagi IG live talk show yang lain ya dokter ya, yang akan lebih banyak manfaatnya. Jadi jangan lupa selalu pantengin info-info terbaru tentang Rumah Sakit Jarsis hanya di IG kita @rsis_Jarsis. Sekian tanya dokter Jarsis pada sore ini, materi tentang gusi berdarah setelah menyikat gigi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada Dokter Ahmad selaku narasumber pada sore hari ini, sangat bermanfaat ilmunya. Semoga sahabat Jarsis sekalian bisa merasakan manfaatnya di rumah dan juga tidak lupa tentang ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Dokter Rahmat ya dok ya. Sekian dari kami. Terima kasih kepada sahabat Jarsis yang telah mendengarkan dan menyimak IG talk show Tanya Dokter Jarsis pada sore hari ini. Billahi taufik wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.